Berarti kalau misalnya kita lihat-lihat nih FFWS ini kan Torat gitu ya. Peluang mereka kan namanya juga katanya kalau Thailand ini cukup keras loh. Iya. Kita Free Fire. Yo, Fire. Iya, gila. Terirwam-irwam gue mendengarnya. Gue lagi bersama aku di sini ada Mas Neza. Aduh. Changing hair ya kayak Gini ya, antum itu saya suruh liputan ke Free Fire, pulang tuh bawa berita, bukan pulang bawa lagu gitu jadinya. Menurut lo bisa ngomong gitu? Aduh. Keren banget sih emang Free Fire nih. Lagunya emang addicting ya untuk kalangan anak-anak dan orang dewasa. Aku anggap diriku orang dewasa. Kali ini kita pengen bahas seperti yang tadi aku nyanyiin. Kita ngebahas Free Fire Master League Season 8. Yes, balik lagi di Skoreng hari ini. Kita kalau bonus-bonusan ngebahas GYC juga boleh gitu ya kan. Siapa? Misalnya siapa? GYC. Oh ya, GYC, Garena Youth Championships. Sebenarnya kita ngebahas dulu Free Fire 8 gitu. Pendapat Mas Neza soal Grand Final kemarin gimana? Grand Final jujurly wasing. Sejujurnya ini sih. Aku gak kuat sumpah. Nih kamera tolong. Ingat lagunya ya? Ingat lagu-lagunya gitu. Balik lagi. Jujur aja aku lihat Grand Final Free Fire Master League Season 8 ini unpredictable. Wah. Jujur aja. Karena karena kan ya kayak kita tahu di fase liga yang menang Pokostar yang akhirnya jadi tim Indonesia pertama yang lolos ke Free Fire World Series di Bangkok nanti 2023. Nah, kirain nih bakal yang menang nih si Pokostar ini lagi, anak tim asuhannya Bang Fayat ini lagi, tim asuhan baru ya. Coach Fayat. Nah, Bang Fayat. Nah, ternyata beda lagi di semifinal yang dapat poin awal paling banyak justru malah Onyx Olympus, si landak kuning. Beda lagi di Grand Final. Grand Final game pertama yang buyah Dewa United. Ini udah, waduh, ini kayak Dewa United bakal jadi pesaing berat nih di Grand Final ya kan. Ternyata game kedua, Bigetron Delta. Ini campur-campur, yang win streak gitu ya. Bigetron Delta. Wah, ini terus ngeliatnya juga kayak, wah, Bigetron Delta bisa nih. Ya orang kalau ngelihat pasti begitulah ya. Bigetron Delta bisa nih masuk nih ya kan. Ternyata game ketiga Kazu RRQ. Ya kan, RRQ Kazu. Dan seterusnya. Ya ujung-ujungnya yang juara Torat. Nah itu. Makanya kan sebenarnya di scorer kita tuh ini gimana gitu. Kayak kita tuh seminggu sebelum ini kita ngeprediksi gitu ya kan. Enggak seminggu sih, itu 2 hari ya. 2 hari sebelum ya. 2 hari sebelum. Kita juga udah kayak mikirin kayak, wah ini gelombang 1, gelombang kedua sebelum Grand Final. Ya, ada campur mikir. aja gitu loh. Tapi, kita ada prediksi kemarin tapi nggak ada yang tembus. Untuk pertama kalinya kan kalau sebelumnya Mobile Legends, MPL, siapa yang nggak lolos playoff ya waktu itu ya? Siapa yang nggak lolos playoff tembus tuh, ada beberapa tembus. Ini nggak ada yang tembus gitu. Ada yang tembus sama walaupun memang RRQ Kazu ya, kita bertiga sama-sama memprediksi RRQ Kazu bakal lolos ke FFBS. Ya, tapi lolos. Cuman bukan juara ya. Cuman Torat juara ini bener-bener unpredictable. Yes, unpredictable. Dibilang unpredictable nih katanya Torat kan ada mantan pelatih atau coach ya bisa dibilang dari tim Torat gitu. Mengingat RRQ Kazu. Nah, itu tuh katanya jadi suatu isu gitu loh, membuat sang Torat tuh jadi juara gitu. Apa karena faktor orang itu gitu loh, Torat tuh bisa jadi juara? Ya kalau kayak kita ngomong kebetulan sih ya bisa jadi. Kita kan balik lagi, kita di sini sebagai media kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang tim, ya kan? Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka korbankan untuk akhirnya jadi juara. Pasti mereka mengorbankan sesuatu yang lebih dari tim-tim lainnya sehingga mereka punya kemampuan yang lebih dari tim lainnya. Kalau Ogut lihat dari kemarin, dari Grand Final itu kemarin, Ogut ngelihatnya Torat ini memang penampilannya
prima dalam arti dia konsisten walaupun nggak nggak selalu jadi nggak selalu buyah tapi dia konsisten tuh ada di 5 besar kalau nggak salah. Nah, ujung-ujungnya dia dapat 2 kali buyah di situ ya kan. Di map apa aku lupa. Dan akhirnya ya udah 117 poin kalau nggak salah. 117 poin. Ya, 117 poin mereka kumpulkan berbanding 97 atau 93 gitu. RRQ Kazu di posisi lumayan jauh. Bukan kayak 1 atau 2. Yes, itu balik lagi itu buah dari konsistensi. Nah, dan juga ya nggak tahu ya. Memang kalau bilang konsisten. RRQ Kazu pun konsisten. Pokostar pun sempat tuh yang jadi tim pengancam buah, tapi ya ujung-ujungnya memang kalah dari segi poin dari Torat dan RRQ Kazu gitu. Ya walaupun kita bilang dari minggu pertama, minggu kedua yang sampai di omongin lah, diiming-iming sama para pemain juga kayak wah ini kayaknya Pokostar time to shine banget nih dengan adanya Coach Fayat, terus dari RRQ Kazu katanya ada ya seperti kita baru ya Razor sang predatornya mendapatkan juara dari RRQ Kazu sendiri ya. Itu tuh kayak kita udah prediksi banget gitu loh, tapi emang kalau udah diem itu emas kata orang. Wes, diam adalah diam menghanyutkan gitu. Makanya bukan yang diam bau gitu. Diam dia menghanyutkan. Maksudnya ya nggak ada. Gitu loh. Ya nggak ada yang memprediksi. Mungkin ada kalau dari media lain mungkin ada yang memprediksi Torat bakal juara. Tapi kalau kita pribadi di skor ini kita kebanyakan RRQ Kazu sih ya, karena ngelihatnya memang ya Legaelot ditambah dominasi gitu yes, ditambah kemarin Razor ya kan, ada Razor juga itu di game terakhir Ogut garis bawahi di outline banget tuh di game terakhir tuh bener-bener RRQ yang penampilannya sangat rapih, terstruktur, pokoknya bagus banget deh. Tapi agresif juga gitu. Agresif juga, maksudnya rapi dan agresif yes, gitu. Itu. Nah, bagus sekali. Nah, ini kan berarti kita udah fix ya, si Torat kan yang menjadi perwakilan yang menuju ke FFWS yes, ya? satu dari tiga. Satu dari tiga. Mereka bilang satu dari 3. Berarti 2-nya lagi itu siapa kira-kira? Ya, yang pertama jelas kan Pokostar. Tadi udah sempat diomongin ya, Pokostar sukses mereka sukses maju ke FFWS di Bangkok nanti di Thailand setelah jadi juara fase liga. Kemarin kan. Nah, ini poinnya kemarin kenapa Pokostar diprediksi jadi juara juga tapi akhirnya nggak jadi. Nah, kita nggak tahu apa di belakangnya juga. Pertama Pokostar, lalu kedua, tapi ini juga apresiasi buat Pokostar loh. Ini mereka tim baru, timnya baru ya. Namanya baru ya. Timnya baru. Mereka maju di FFML, langsung juara liga, langsung ke internasional. Itu Cinderella story banget sih. Ya walaupun lebih sempurna lagi kalau misalnya mereka yang jadi juara. Iya, walaupun cherry on topnya nggak ada gitu. Tapi itu udah Cinderella story banget. Terus ada Torat, si juara Free Fire Master League season 8. Nah, ini kita bakal ngeliat nih kayak apa sih Torat kalau di internasional. Kemarin caster bilang Torat nih permainannya sebenarnya sudah permainan internasional. Nah, katanya ya. Nah, kita nggak tahu nih. Seneng-senengin gitu ya. Bukan, ya itu penilaian caster Free Fire gitu kan. Kita belum tahu nanti akan gimana ke depannya. Nah, yang terakhir ini bisa dibilang yang paling berpengalaman di internasional dari 3 ini. RRQ Kazu, si runner up. Runner up-nya. Jadi Legaelot DKK bakal maju ke Bangkok gitu. Menghadapi 3 tim Indonesia cukup berat juga lawan total tuh ada kalau nggak salah 9 tambah gue lupa 18 timan gitu deh. Wah, lumayan 18 tim dari berbagai region yang ada di dunia. Lumayan banyak loh itu. Di Brazil 3, ya kan? Di Brazil ada 3, Amerika Latin ada 3, Thailand yang kita belum tahu siapa aja tim yang bakal maju ke FFWS ada 3.
Vietnam ada 3 dan yang lain dari Pakistan, ada dari EMA, 3 juga? East Middle East Asia gitu. Yaitu itu satu-satu. Oh, kalau Pakistan itu Oke, gitu. oke. Berarti kalau misalnya kita lihat-lihat nih FFWS ini kan Torat gitu ya. Emang 3 tim ini emang bagus banget gitu loh. Iya, kita akuin itu. Kita akui itu Mereka memang punya bagus kualitas. banget. Mereka punya kualitas, para pemainnya juga bagus-bagus Torat, ya. Pokostar Abail, sama Legalo dan lain Kazu. sebagainya. Kazu, apalagi Torat ya. Itu bagus-bagus banget. Peluang mereka kan namanya juga katanya kalau Thailand ini cukup keras loh. Iya, ini yang Augut bisa bilang sulit karena memang dari dulu itu yang bikin salah satu atau 2 region yang memang cukup jadi rival buat Indonesia tuh ya Thailand, ada juga Vietnam juga. Nah, Brazil pun itu kerap mengganggu tim Indonesia juga kayak gitu. Juga dari Brazil. Iya, Brazil pun juga, apalagi dari Brazil nanti yang lolos ada Laut sama Made in Brazil, MIBR. Itu udah dua tim yang kalau di skena e-sports yang lain, di game lain itu udah namanya udah sangat terkenal ya kan. Laut kayak di Valorant gitu, MIBR di CS:GO kayak gitu-gitu. Udah sangat terkenal dan pasti dari sisi organisasi mereka punya kualitas. Nah, kita nggak tahu nih nanti di FFBS akan seperti apa. Kalau prediksi Augut sih 3 tim ini masih bisa bersaing lah. Nggak yang bawah-bawah banget, enggak. Tapi kalau yang atas-atas banget dan juara itu bakal melihat bagaimana nih situasi nanti. Gitu. Nanti kita lihat nanti di FFWS minggu pertama dan minggu kedua itu yang biasanya menentukan gitu loh performa dari ketiga pemain Indonesia ini kayak gimana. Jadi nunggu November aja ke Bangkok nanti. Oh, kita ke Bangkok? Nggak tahu ya. Itu jangan di. Kok kita ke Bangkok? Nggak tahu. Kita lihat dulu ya. Augut kalau mau ke Bangkok mau operasi rambut lah. Kan Bangkok kan operasi plastiknya bagus, gitu. Operasi rambut lumayan manjangin rambut, ya. extension rambut ya kan, lumayan. Nggak mau jadi karakter FF aja sekalian gitu. Pulang Augut blonde segini ya kan, gitu. Oke sekarang jadi mungkin kalau kalian ingin meneruskan gitu, pengen ngejalin kayak, mungkin kalian bisa pengen tahu lebih gimana kayak jelasin dong kok bisa Torat jadi yang juara gitu, kita pengen ringkus tim Toratnya langsung boleh banget. Boleh. Nanti kita jelasin kalau bisa kita tektokan deh sama Torat. Oke, kita datengin ke sini. Ratorat gitu udah kayak festival Ratorat bisa ke sini enggak gitu. Udah kayak sokin mereka waduh, ya Allah. Free Fire nih gitu. Dah segitu dulu mungkin dari kita ya. Jangan lupa juga kalau kalian mau tahu update seputar Free Fire Master League, udah lewat sih tapi ya. Seputar Free Fire World Series FFBS, jangan lupa follow media sosialnya kita Skor Indonesia. Jangan lupa juga update lewat yang mau baca-baca artikel di website kita skor.id. Dan juga follow media sosialnya, jangan selain YouTube juga ada. Bener, subscribe sama like-nya juga. Terus kalau mau komentar siapa yang mau diundang nextnya atau kita bahas selanjutnya, gitu aja dari kita pamit. Ciao. Don't forget to come back for more Skor. Bye bye. Kita Navi Fire.